Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Sarjana Keperawatan. Baik, pada kali ini kami akan membuat role play pada pasien dengan keputusasaan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Oke, baik Ibu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Perkenalkan Ibu, nama lengkap saya Ibu Afriska Hadia. Saya biasa dipanggil Ibu Afriska. Oke, baik, dengan Ibu Afris Bu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suster Yola. Ibu bisa panggil saya Suster Yola. Saya bertugas pagi ini di sini. Oke, baik. Saya ingin bertanya mengenai perasaannya Ibu pagi ini. Bagaimana perasaannya Bu? Perasaan saya pagi ini, saya merasa lemas, lesu, dan bahkan tidak berdaya lagi. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu merasa saat ini seperti tidak berdaya, letih, lesu, dan lemas ya Bu ya. Baik Ibu, tujuan saya ke sini adalah untuk melakukan pengkajian mengenai kesehatan mental Ibu dan kontrak waktu yang akan saya gunakan kurang lebih hanya 10 menit saja. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik Ibu, tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu merasa lemah, letih, lesu, dan bahkan Ibu merasa tidak berdaya Bu ya. Kalau boleh tahu, Ibu merasa tidak berdaya ini, bisakah Ibu ceritakan lebih lanjut mengenai yang Ibu rasakan saat ini atau perasaan yang Ibu rasakan saat ini? Perasaan letih, lesu yang saya ceritakan tadi ke Ibu itu, saya merasakan itu pada saat suami saya meninggal karena mengalami kecelakaan. Hal ini saya rasakan karena saya tidak berdaya lagi dan memikirkan masa depan saya, anak-anak saya, apalagi kan anak-anak saya ada yang masih kuliah, terus ada yang masih SMA, dan yang terakhir itu masih bayi. Yang saya pikirkan juga yang masih bayi, dia tidak melihat dan tidak tahu bagaimana rupa dan bentuk ayahnya. Itu yang saya pikirkan. Oke, baik Ibu, saya turut berduka cita atas meninggalnya suami dari Ibu dan Ibu yang sabar Bu ya. Terus apa yang biasa Ibu lakukan terkait dengan perasaan Ibu? Apa yang biasa Ibu lakukan untuk menghilangkan perasaan letih, lemah, dan lesu? Yang biasa saya hilangkan itu dengan cara saya berdoa dan menguatkan diri sendiri, sedikit berpikir positif. Kalau boleh tahu, setelah meninggalnya suami dari Ibu, apakah ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan Ibu sehari-hari beserta keluarga sekarang? Perubahan yang sangat besar saya juga dalam hidup saya ketika saya kehilangan suami saya. Saya kehilangan sosok yang membuat saya semangat, terus kehilangan sosok yang membuat saya merasa terus bahagia, dan juga saya merasa putus asa bagaimana kehidupan anak-anak saya dan saya selanjutnya, bagaimana saya menafkahi anak-anak saya. Oke, baik Ibu. Jadi ketakutannya Ibu adalah Ibu takut bagaimana melanjutkan kehidupan berikutnya setelah suami tiada Bu ya. Terus Ibu, kalau boleh saya tahu juga, apakah ada hal lain lagi yang menyebabkan Ibu menjadi seperti ini selain kehilangan suami? Hal lain lagi itu saya merasa kepikiran nanti kalau anak saya yang masih bayi itu sudah besar, dia tidak tahu bagaimana sosok seorang ayah, terus hidup dari kecil sampai besar nanti dia tidak tahu bahwa ayahnya itu seperti apa ini. Oke, baik. Jadi itu adalah hal lain yang membuat Ibu juga seperti kehilangan harapan Bu ya. Selain kehilangan suami, juga memikirkan nasib anak
di masa yang akan datang ya Bu ya. Iya. Terus kalau boleh saya tahu Ibu, apa yang biasa Ibu lakukan ketika Ibu merasa tidak ada harapan lagi, dan apakah membantu mengurangi rasa tidak ada harapan tersebut? Apa yang biasa Ibu lakukan? Hal yang saya lakukan yang pertama itu tentunya tidak lain dilakukan berdoa dan berpasrah kepada Tuhan, serta menyemangatkan diri sendiri, ya, dan gimana lagi kan yang terjadi sudah terjadi. Oke, baik Ibu. Jadi saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Ibu sekarang sedang mengalami keputusasaan Bu ya. Jadi sekarang saya ada 4 cara di sini yang akan saya berikan untuk mengatasi masalah yang saat ini sedang Ibu alami. Nah, yang pertama kita akan membahas kemampuan yang Ibu miliki apa-apa saja. Nah, yang kedua itu apa-apa saja. Selain itu sistem pendukung dan harapan kehidupan. Nah, yang kedua itu melatih Ibu untuk mengungkapkan perasaan Ibu dengan sistem pendukung. Dan yang ketiga kita akan melakukan kemampuan positif yang Ibu rasakan, dan yang keempat mendiskusikan harapan yang Ibu rasakan Ibu ya. Jadi ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Nah, pertama-tama kita akan membuat daftar kemampuan positif yang Ibu miliki saat ini. Kalau boleh saya tahu, apa saja kemampuan positif yang Ibu miliki pada saat ini? Kemampuan positif yang saya miliki saat ini itu saya bisa memasak, terus di rumah juga saya ada tanam bunga, Ya. serta saya juga ini sering berolahraga karena dengan suami ibu sering berolahraga. Oh baik, berarti Ibu punya kemampuan positif yang Ibu miliki ya Bu ya. Terus kalau boleh saya tahu juga Ibu, biasanya yang merawat Ibu selama ini pada saat Ibu sakit atau saat Ibu sedang berada pada posisi terpuruk atau keadaan terendahnya Ibu, itu orang terdekat yang beri motivasi atau dukungan atau perhatian itu siapa? Apakah anak-anak dari Ibu, terus apakah keluarga besar, sahabat, atau orang tua dari Ibu? Yang beri motivasi kepada saya itu tentunya semua keluarga besarnya saya, dari keluarga besar saya maupun keluarga besar suami juga. Tetapi saya sering mencurhatkan atau menceritakannya kepada orang tua saya, terutama ibu saya serta anak-anak saya yang paling tua yang sedang kuliah saat ini. Oke, wah ternyata orang tua dari Ibu juga sangat peduli dengan keadaan yang Ibu saat ini sedang alami ya Bu ya. Kalau boleh tahu juga apa sih harapan yang ingin Ibu inginkan saat ini, atau harapan yang ingin Ibu capai ke depannya begitu? Harapannya ibu, saya keluar dari rasa dan zona yang tidak nyaman yang saya rasakan pada saat ini. Saya ingin Bu, sekian dulu untuk pengkajian saya pada pagi hari ini, karena waktu juga sudah lebih dari 10 menit, maka dari itu saya ingin pamit mau pulang dulu. Besok saya akan datang lagi Bu untuk melakukan pengkajian berikutnya berkaitan dengan perkembangan dari kesehatannya Ibu ya Bu ya. Oke, terima kasih. terima kasih.